Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Sri Rahmadani Nasution dari jurusan Matematika semester 7 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di sini saya akan membahas tentang menurut sumber timbulnya resiko, pengukuran resiko, dan faktor penyebab terjadinya resiko. Demi memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah manajemen risiko. Adapun pembahasan saya sebagai berikut. Baiklah, yang pertama saya akan membahas menurut sumber timbulnya risiko. Menurut sumber timbulnya risiko dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, seperti kecelakaan kerja, kerusakan aktiva karena karyawan, mismanajemen, dan lainnya. Yang kedua, risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti penipuan, persaingan, fluktuasi harga, dan perubahan politik. Kemudian, yang kedua, pengukuran resiko. Pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya resiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya resiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian, bisa melihat dampak dari resiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritasi resiko. Resiko mana yang relevan? Manfaat pengukuran resiko. Manfaat pengukuran resiko yang pertama, untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu resiko yang dihadapi. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Dimensi yang diukur. Dimensi yang diukur ada dua. Yang pertama, besarnya frekuensi kerugian, artinya berapa kali terjadinya suatu kerugian selama suatu periode tertentu. Yang kedua, tingkat kegawatan atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut. Artinya, untuk mengetahui sampai seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi tersebut, paling tidak dapat diketahui nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran, variasi nilai kerugian dari suatu periode anggaran ke periode anggaran yang lain, naik turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu, dan lainnya. Dan adapun teknik pengukuran resiko. Yang pertama, pengukuran resiko dengan distribusi probabilitas. Digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi. Yang kedua, nasional resiko, diukur berdasarkan nilai eksposur. Contohnya, pengukuran resiko kredit dengan metode nasional. Jika perusahaan meminjamkan uang kepada pihak lain senilai 2 miliar, maka besarnya resiko kredit berdasarkan pendekatan nasional adalah 2 miliar. Yang ketiga, sensitivitas resiko. Sensitivitas resiko diukur berdasarkan seberapa sensitif suatu eksposur terhadap perubahan faktor penentu. Contoh, resiko aset keuangan atau sekuritas yang diukur berdasarkan sensitivitas tingkat pengembalian aset yang bersangkutan terhadap perubahan tingkat pengembalian pasar. Yang keempat, volatilitas resiko. Volatilitas resiko diukur berdasarkan seberapa besar nilai eksposur berfluktuasi. Kemudian, ukuran yang umum adalah standar deviasi. Semakin besar standar deviasi suatu eksposur, semakin berfluktuasi nilai eksposur tersebut, yang berarti semakin beresiko eksposur. Yang kelima, pendekatan VAR atau value at risk. Risiko diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu. Kemudian yang keenam, matriks frekuensi dan signifikansi resiko. Teknik pengukuran yang cukup sederhana, tidak terlalu melibatkan kuantifikasi yang rumit, adalah mengelompokkan resiko berdasarkan dua dimensi, yaitu frekuensi dan signifikansi. Terdapat dua hal dalam proses tersebut, yaitu mengembangkan standar risiko dan
menerapkan standar tersebut untuk resiko yang telah diidentifikasi. Yang terakhir adalah faktor penyebab terjadinya resiko. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kerugian merupakan hal yang penting dalam analisis resiko. Ada dua faktor yang menimbulkan kerugian. Yang pertama, bencana. Adapun bencana dapat didefinisikan sebagai penyebab langsung terjadinya kerugian. Contohnya, kebakaran yang terjadi di sebuah pabrik kertas. Dan yang kedua, bahaya atau hazard. Dapat didefinisikan sebagai keadaan yang melatar belakangi terjadinya chance of loss atau kemungkinan kerugian dari bencana tertentu. Contohnya, ada kemungkinan sebelum terjadi kebakaran ada kerusakan listrik. Kemudian dari bahaya ada macam-macamnya. Yang pertama, bahaya fisik atau physical hazard. Contohnya, gesekan pohon yang terjadi pada saat musim kemarau dan menimbulkan suatu panas yang mudah sekali menimbulkan percikan api. Yang kedua, bahaya moral. Bahaya moral contohnya sebuah kota dengan tingkat kemiskinan yang tinggi akan memicu melonjaknya tingkat kejahatan. Yang ketiga, bahaya morale. Bahaya morale contohnya seseorang yang memiliki mobil dan ia telah mengasuransikannya. Yang keempat, bahaya karena hukum atau legal hazard. Contohnya adalah asuransi kecelakaan kerja yang harus disediakan oleh pemberi kerja untuk menjamin keselamatan pekerjanya. Baiklah, sekian dari hasil pembahasan saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Hanya kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.